video itu tidak ditampilkan secara tuntas. Hanya diambil sisi yang punya tanda petik kalau digoreng akan matang. Iya, renyah sekali begitu. Iya. Seolah-olah ini datang dari memang keresahan yang mohon maaf ya non Islam, non Muslim begitu yang betul-betul menekan ini harus diatur. Tapi nyatanya di masyarakat banyak non Muslim yang mengaku bahwa mereka tidak begitu sangat sangat terganggu. Kenapa harus diatur segala demikian? Makanya itu bolehkah kita meminta pertimbangan lain begitu Pak? Sehingga kenapa peraturan ini diatur kembali? Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Malam hari ini telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Ustadz Nur Khairi SAG MSI. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Iya, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu di antara waktu sibuknya. Saya yakin walaupun ini weekend ya tetap banyak agenda ya saya pikir. Ustadz Nur Khairi di sini mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bol. Iya Pak ya? Sebagai kepala kantornya. Iya, kepala kantor. Cuma kalau saya pribadi ini kalau sedikit ingat-ingat kembali ini adalah Ustadz saya ini. Dari kami masih kecil sampai adikku yang paling bungsu almarhum Naomi ya. Iya. Itu masih diajar langsung sama Bapak. Sampai sekarang masih mengajar ngaji juga Pak. Sementara break dulu. Mampu lagi berbagi waktunya. Oh ini. Iya, cuma sudah ada mungkin murid-muridnya yang alhamdulillah meneruskan. Ada beberapa tempat itu yang kemudian sekarang jadi alternatif. Jadi kita arahkan ke sana anak-anak yang ingin belajar mengaji. Kemarin juga sempat Bapak sebagai imam masjid kemarin ya di Masjid Nurul Falah. Iya. Cuma sekarang Masjid Nurul Falah masih sementara pembangunan di Pugar. Iya, itu sangat-sangat kita rindukan ya sebagai anak jebolan Leok 1 ini. Insyaallah. Kita masih banyaklah mengenang. Semoga Masjid Nurul Falah itu segera kembali. Amin. Insyaallah tidak lama. Oh iya. Mohon doa dan bantuan semua masyarakat, terkhusus jamaah di lingkungan Leok 1. Iya, oke. Baiklah. Nah, kebetulan Bapak di sini mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bol. Kita kalau bisa langsung Pak ya, langsung masuk ke topik. Ya, kalau bicara soal Kementerian Agama, teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa akhir-akhir ini Pak ada kejadian ini terkait pernyataan Menteri Agama kita semua, Bapak Yakut Khalil. Benar Pak ya? Iya, di mana di pernyataannya itu beliau ini kalau menurut tanggapan berbagai ini ya masyarakat, di mana beliau itu mencontohkan atau mengumpamakan suara azan dengan mohon maaf gonggongan anjing seperti itu. Nah, kalau dari video-video yang beredar sama tanggapan dari berbagai pihak, kalau pendapat Pak Ustadz sendiri bagaimana Pak soal ini? Iya, memang beberapa hari terakhir ini media sosial boleh dikatakan sedikit gaduh berkaitan dengan keluarnya edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Dan yang paling utama adalah berkaitan dengan penjelasan Menteri Agama ketika menjawab pertanyaan menyangkut edaran nomor 5 tersebut. Nah, kami sangat meyakini tidak mungkin Menteri Agama Gus Yakut membandingkan suara azan itu dengan gonggongan anjing. Ya. Kalau kemudian kita mau menyimak secara tuntas video yang beredar utamanya berkaitan dengan penjelasan dari Gus Menteri sendiri, beliau tidak menyebut azan di sana. Bahkan sebenarnya beliau juga sempat memberikan contoh berkaitan suara yang kalau tidak diatur itu akan sangat mengganggu. Bukan hanya gonggongan anjing, tetapi juga adalah suara trek. Ya. Tetapi yang beredar sekarang ini hanya menyebutkan bahwa Gus Menteri menyandingkan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Terus contoh yang lain kenapa tidak? Diambil. Misalnya beliau juga mengilustrasikan, mencontohkan kalau suara truk juga dalam waktu bersamaan kemudian berbunyi dengan suara yang tidak karu-karuan itu kan sangat mengganggu.
Nah, tapi itu kan nyaris tidak pernah disebut. Karena memang video itu tidak ditampilkan secara tuntas. Hanya diambil sisi yang punya tanda petik kalau digoreng akan matang. Iya, renyah sekali begitu. Nah, sehingganya sebenarnya substansinya itu bukan pada membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Tetapi berkaitan dengan bagaimana agar suara apapun itu agar tidak menimbulkan kebisingan, tidak mengganggu sesama, tidak mengganggu tetangga dalam pengertian yang luas ini, baik tetangga dalam hidup keseharian maupun tetangga dalam hidup bermasyarakat. Jadi sekali lagi kami ingin mengklarifikasi bahwa beliau tidak membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Berkaitan dengan menyebut gonggongan anjing, menyebut suara truk, itu lebih memberikan contoh kalau suara apapun itu tidak diatur, maka memiliki potensi mengganggu sesama. Oke. Berarti menurut Bapak bahwa video yang beredar ini adalah di-cut atau hanya potongan-potongan tertentu, tidak utuh ya. Benar. Ini berarti klarifikasi sudah memang turun dari kementerian sendiri. Iya. Jadi begini. Sebelum Dirjen Bimas Islam memberikan klarifikasi dalam tayangan TV One beberapa waktu lalu, kami pun berulang-ulang menyimak video itu, berulang-ulang, dan ternyata hanya bagian itu yang kemudian ditampilkan, hanya bagian itu, dan tidak mungkinlah, kami setidaknya kan mengenal menteri kami, latar belakang keagamaannya yang sekarang juga lagi diviralkan bahwa dia bukan dari seorang muslim. Pokoknya dikupas semua ya. Macam-macam lah. Karena mungkin melihat di satu sisi ini tidak berhasil, mungkin semua dibumbui lagi dengan yang lainnya begitu. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, ini kan viralnya pernyataan Pak Menteri ini memang berkaitan dengan aturan aturan soal pengeras suara masjid atau toa masjid yang menurut beberapa informasi ini Pak sudah diatur sejak dulu ya. Benar. Nah, kalau misalnya sudah diatur sejak dulu, berarti kalau ini dikeluarkan lagi peraturan terbaru, berarti ada perubahan ya? Ada hal-hal yang diatur kembali daripada peraturan yang sebelumnya berarti ya Pak? Iya, jadi begini. Boleh dijelaskan sedikit, silakan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama berkaitan dengan toa atau pengeras suara di masjid dan di musola, ini awal mulanya dikeluarkan itu pada tahun 1978. Jadi tepatnya itu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 101 tahun 78 berkaitan dengan peraturan atau tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, di langgar maupun di musola. Ketika itu ditandatangani langsung oleh Dirjen Bimas Islam. Ya, tertanggal 17 Juli tahun 78. Yang menandatangani ketika itu adalah Bapak Dr. Andus Haji Kafrawi MA. Kemudian pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dikeluarkan lagi edaran. Jadi mungkin karena tidak maksimal pelaksanaannya, dikeluarkan edaran tentang pelaksanaan instruksi tersebut. Jadi tidak ada perubahan sama sekali di masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan edaran itu pun juga dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam nomor 3940 tahun 2018 yang menandatangani ketika itu Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Muhammadiyah Amin. Yang terakhir, yang terkini ini masih berkaitan dengan hal yang sama. Itu keluar edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Sisi luar biasanya edaran ini, kalau sebelum-sebelumnya itu yang menandatangani adalah Dirjen Bimas Islam. Tapi kali ini yang menandatangani langsung Menteri Agama. Apa adakah perubahan yang signifikan dari semua edaran-edaran yang ada? Nyaris tidak ada. Intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan durasi penggunaan pengeras suara itu. Kemudian pengaturan volumenya. Volumenya. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar suara itu berkualitas.
toanya lagi ya diatur. Semuanya di samping kualitas toanya juga tentu kualitas suara orang yang menyuarakan, baik itu azan, baca Al-Quran, atau mungkin rekamannya dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya mungkin hanya satu. Berkaitan dengan durasi waktu, kalau sebelum-sebelumnya itu sebelum azan itu rata-rata digunakan waktu itu untuk mengaji, sholawat dan lain sebagainya itu 15 menit ya. Tapi di edaran menteri yang baru ini dikurangi menjadi 10 menit. Ya. Nah, bahkan di waktu-waktu tertentu itu cukup 5 menit. Kecuali subuh dengan saat sholat Jumat. Itu saja. Jadi substansinya nyaris sama. Berarti yang menonjol itu tadi aturan waktunya. Iya. Tadi Bapak sebutkan yang istimewa kali ini ditandatangani langsung oleh menteri. Iya. Kenapa tidak Bimas Islam lagi? Iya. Bisa jadi. Istimewanya apa begitu, Pak? Saya melihat ini ada kesungguhan dari menteri kami, Gus Men, Gus Yakut, untuk benar-benar konsen dalam menangani persoalan ini. Karena satu hal yang harus kita sadari bersama, kita hidup di negeri ini tidak sendiri. Memang sebagai seorang muslim kita punya tuntunan untuk mensemarakkan syiar Islam. Di antaranya adalah dengan menggunakan media pengeras suara. Tapi di sisi lain sebagai muslim kita pun punya tuntutan untuk bagaimana menghargai tetangga, menghormati tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah mereka yang menghormati tetangganya. Tetangga tentu ini memiliki pengertian yang sangat luas. Betul. Tidak hanya tetangga di sisi kiri kanan kita, tapi bisa jadi juga termasuk di dalamnya adalah tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi begitu kurang lebih, sehingga kami memaknai bahwa ini sebagai wujud keseriusan Menteri Agama untuk mengatur persoalan ini agar tidak mengganggu ketentraman kita hidup di negara yang warga negaranya majemuk. Gitu. Oke, baik. Nah, dengan bergulirnya polemik soal peraturan masjid, peraturan toa masjid ya, mohon maaf, peraturan toa masjid ini kalau kita dari masyarakat pengen mendukung gitu, kita juga pasti ingin mendukung semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Hanya saja kalau misalnya bicara soal tetangga di sekitar, ya kita lihat tanggapan dari masyarakat di sosial media kita bahwa banyak kok di sekeliling masjid yang tidak pernah mempermasalahkan. Seolah-olah ini datang dari memang keresahan yang mohon maaf ya non Islam, non Muslim begitu, yang betul-betul menekan ini harus diatur. Tapi nyatanya di masyarakat banyak non Muslim yang mengaku bahwa mereka tidak begitu sangat terganggu. Kenapa harus diatur segala demikian? Makanya itu, bolehkah kita meminta pertimbangan lain begitu Pak? Sehingga kenapa peraturan ini diatur kembali? Gitu. Silakan Pak. Iya. Perlu untuk ditegaskan ya bahwa aturan ini, edaran Menteri Agama nomor 5 2022 ini bukan melarang azannya, bukan mengatur azannya, tapi mengatur tentang penggunaan pengeras suaranya, penggunaan toa. Tidak bisa dipungkiri, naluri manusia semuanya pasti senang keindahan, menyukai sesuatu yang merdu. Nah, kalau suara itu tidak diatur secara proporsional, maka harapan-harapan kemerduan, keindahan itu akan hilang. Bayangkan saja, bisa jadi suara muazin itu merdu, tetapi volumenya tidak diatur secara proporsional. Sampai kemudian dengan suara yang menggelegar, belum lagi kalau kemudian menimbulkan suara dengingan yang luar biasa karena volumenya terlalu full, semuanya akan hilang. Yang tadinya dengan harapan melalui suara azan atau mungkin melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, melalui sholawat, orang akan terpanggil, hatinya akan tersentuh dengan merdunya suara itu, ya, dengan indahnya suara itu. Ya, kalau berkaitan dengan hakikat kalimat-kalimatnya kita tidak ragukan, tetapi kemudian akan berubah kalau suaranya itu yang bermasalah. Tentu orang tidak menemukan keindahan lagi.
Bahkan bisa jadi yang muncul kemudian adalah cercaan, kebencian, dan lain sebagainya. Ini yang perlu untuk juga kita pikirkan bersama. Jangan sampai niat baik kita menghasilkan hal yang tidak baik. Oke. Nah, kalau soal peraturan tuah masjid ini, Pak, itu tadi kalau kita bicara skala nasional ya, se-Indonesia. Ada beberapa pertimbangan juga dari teman-teman, mungkin ini lebih menitik beratkan ya kalau di kota-kota ya sewajarnya diatur, karena kita tahu sendiri bagaimana kalau di kota-kota besar posisi masjid dengan struktur pemukiman warga itu sangat apalagi ya itu seperti Bapak bilang tadi, banyak yang kita tidak hanya Islam saja begitu kan. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah di Buol sendiri, apakah ini juga patut harus sangat ditetapkan sedisiplin misalnya kalau di kota-kota besar gitu Pak? Kalau di Buol sendiri bagaimana Pak? Sudah diterapkan juga atau tidak? Iya. Di Buol, memang ada beberapa masjid yang baru tahap berupaya mensosialisasikan ini, sekaligus menerapkan edaran Menteri Agama ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada perbedaan cukup mendasar antara kehidupan masyarakat di kota-kota besar dengan di tempat-tempat kita. Tetapi saya tetap masih meyakini bahwa segala sesuatu kalau dilakukan secara tidak proporsional, walaupun itu baik, tetap akan menimbulkan masalah. Bahkan sampai-sampai ulama besar sekaliber Mutawalli Sya'rawi, itu beliau pun menyampaikan kalimat-kalimat yang hak sekalipun, kalau kemudian tidak diatur secara proporsional dan kemudian mengganggu ketentraman sekitar, itu menjadi batil adanya. Nah, oleh karenanya itu tadi, mari kita berupaya untuk memahami bahwa substansi utama dari edaran menteri ini sesungguhnya adalah dalam upaya bagaimana ketentraman hidup kita dalam beragama, bermasyarakat itu dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Adapun orang-orang yang merasa tidak terganggu, alhamdulillah. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, begitu banyak juga sebenarnya orang yang merasa terganggu namun tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk menyampaikannya. Beberapa waktu lalu kan cukup viral juga berkaitan ada saudara kita dari umat lain yang kemudian merasa terganggu dengan suara azan, dia protes. Ujung-ujungnya apa kemudian yang terjadi? Dampaknya kan sangat fatal. Sampai kemudian rumah ibadah yang jadi sasaran, yang bersangkutan walaupun juga sudah minta maaf tapi kemudian harus berujung ya sama masyarakatnya di penjara dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita jaga. Nah, mudah-mudahanlah kita untuk di masyarakat Buol, yang masyarakat yang sangat toleran ini, yang sangat moderat, insya Allah tidak sampai ke sana. Sehingga upaya untuk mensosialisasikan, menerapkan edaran Menteri Agama ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, berarti di Kabupaten Buol sendiri ini juga sudah diteruskan ke setiap masjid ya yang ada di sini? Kalau semua memang belum. Baru ada beberapa masjid, terutama di masjid yang saya masuk di dalam. Misalnya saja beberapa malam lalu saya isi ceramah di satu masjid. Saya meminta kepada panitia untuk tidak menggunakan suara luar. Karena peruntukan suara luar dalam edaran ini kan jelas. Di antaranya khusus untuk panggilan azan dalam sholat, gitu kan. Dengan beberapa menit itu digunakan untuk memutar atau mengaji. Setelah azan, anjurannya kita menggunakan suara dalam. Berarti ada juga ya kemarin yang beberapa peraturannya, yaitu pada saat sholat tarawih. Itu untuk sholat tarawihnya berarti tidak hanya menggunakan suara dalam lagi. Benar. Sama dengan tadarus ya biasa. Sholat Jumat, khutbah dan lain sebagainya itu cukup dengan suara dalam. Terkecuali kalau kemudian jamaahnya membeludak sampai keluar masjid. Apa boleh buat? Kita menggunakan suara luar. Atau pada saat takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, itu kita bisa menggunakan suara luar. Tapi lagi-lagi jangan kemudian kita tidak perhatikan lagi berkaitan dengan volume suara, kualitasnya. Sehingganya syiar itu akan termaknai secara lain. Khawatirnya orang kemudian mencerca, mencela, berarti sangat jauh dari tujuan awal. Kita ingin menyentuh, mengajak orang
agar semakin mengagungkan asma Allah. Gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi itu dia ya sedikit menurut saya bisa sedikit mencerahkan ya. Yang kita harapkan semoga dari penjelasan ini meminimalisir lah, setidaknya tidak ada lagi yang membelokkan lah persepsi atau berasumsi yang betul-betul di luar dari apa yang seharusnya ada atau nilai apa yang disampaikan oleh peraturan ini ya Pak Ustadz ya. Nah.